Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perenungan kita pada hari Jumat ini adalah menjadi bagian penting bagi kita, dan esok hari kita akan masuk dalam ibadah Sabat Shalom. Saudara, akan dimulai jam 7 pagi, dan saya yakin saudara sudah menyiapkan hati saudara untuk sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan dan tentunya akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada perenungan Jumat ini saudara, saya akan membahas dari Mazmur 103, yaitu pujilah Tuhan hai jiwaku. Sebelum kita memulainya, kita bersatu dalam doa. Sekali lagi kami mohon pada Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, sehingga otoritas firman Tuhan itu sampai dan berkuasa dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan yang akan saya renungkan dan saudara renungkan itu Mazmur 103 ayat 1-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, kalau engkau hari-hari ini meragukan kuasa Tuhan, dan kemudian engkau pesimis dengan kuasa Tuhan, maka alangkah baiknya saudara diam, tenang, dan kemudian mulai cek yuk di belakang. Apa-apa saja yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu. Nah, sering sekali kita lupa nih saudara. Nah, kita lihat cek nih, oh ini waktu saat ini kita ditolong Tuhan, waktu saat ini kita ditolong Tuhan, itu harus dicek dulu saudara. Nah, juga kita kadang-kadang begini, kita punya sahabat kita buat salah, langsung kita lupa tentang kebaikan dia, yang apa dia pernah buat dalam hidup kita. Itu yang juga jadi bahaya sekali saudara. Nah, kalau kita juga memperlakukan Tuhan begitu, sudah pasti sahabatmu juga engkau akan perlakukan hal yang sama, karena ini sudah menjadi sebagai sebuah kebudayaan, budaya ya di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus rubah kebudayaan itu, kita cross salah, dan kita harus lihat kepada apa yang sudah Tuhan buat. Apa saja yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Yang pertama adalah ayat yang kedua, Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dan bukan hanya itu, Ia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia bukan hanya mengampunimu, tapi Dia juga menyembuhkan engkau. Jadi ingat nih perbuatan Tuhan apa aja. Dia sudah banyak menolong kita, mengampuni dosa kita, Dia menyembuhkan penyakit kita. Nah, ini bagian-bagian ini jangan sampai engkau lupa. Inilah kebaikan Tuhan. Nah, kalau engkau lupa sampai kebaikan Tuhan, maka engkau tidak akan pujilah Tuhan hai jiwaku. Gitu loh saudara. Jadi kita tahu poin-poin itu menjadi bagian referensi hidup kita, supaya kita tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Nah, ayat berikutnya, ayat yang keempat. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Artinya, ada pernah momentum dalam hidupmu, engkau sudah ada di persimpangan maut, tapi Tuhan tarik kembali. Tuhan memberikan kesempatan buat engkau. Ketika orang ingin membuat sesuatu kecelakaan buat engkau, ditarik oleh Tuhan, dan engkau diselamatkan oleh Tuhan. Nah, jangan sampai peristiwa yang hari ini yang sepele itu membuat semua apa yang Tuhan buat itu hilang. Begitu juga pergaulan kita. Tidak boleh engkau melupakan orang-orang yang pernah terlibat langsung di dalam hidupmu, dalam menolong kamu, dan juga banyak hal yang dia telah membantu kamu. Kita sadar bahwa memang mereka adalah alatnya Tuhan. Tapi ingat, tanpa Tuhan gerakan hati dia, memang dia tidak bisa berbuat apapun. Tapi kalau dia tidak mau bertindak juga bisa saudara. Nah, kalau dia bertindak, tolong kita, nah engkau juga ingat dong tentang kebaikan dia. Di ayat berikutnya saudara, yaitu Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Nah saudara, tetap hari ini meyakini bahwa engkau masa mudamu seperti burung rajawali. Artinya kita berdiri, terbang dengan kepak sayap kita, dengan kekuatan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu terlalu banyak berbuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa setiap kami yang telah mengikuti perenungan ini semakin hari semakin bersyukur pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara tetap optimis, jaga kesehatanmu. Ingat, esok hari ibadah Sabat Shalom dimulai jam 7 pagi. Berpikir positif. God bless you.